Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Luli. Jadi di video kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman semuanya buat bikin kastengel. Di sini aku bakalan kasih resep, sharing resep tentang kastengel dan proses pembuatannya. Jadi ikutin aja video ini sampai akhir. Yuk sekarang kita ke dapur. Nah, ini dia adalah bahan-bahan untuk membuat kastengel sudah saya siapkan. Ada di sini tuh ada tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian ada keju cheddar, sudah saya parut. Ini saya menggunakan sebanyak 150 gram. Kemudian di sini ada mentega dan juga margarin. Ini nanti akan aku mix keduanya itu yang kita butuhkan itu 185 gram. Teman-teman bisa hanya menggunakan margarin saja atau bisa di mix menggunakan mentega. Terus di sini juga ada kuning telur. Kita hanya membutuhkan kuning telurnya saja sebanyak 1 butir. Dan juga ada susu bubuk sebanyak 10 gram. Sebelah sini sudah saya siapkan bahan untuk olesan di atasnya. Ada kuning telur, sedikit minyak goreng, dan juga pewarna kuning telur. Ini nanti akan saya gunakan buat olesan atasnya. Dan juga nanti saya juga akan membutuhkan sedikit keju untuk hiasan di atasnya. Jadi ini dia bahan-bahannya. Yuk sekarang kita buat sama-sama kastengelnya. Setelah butter dan juga margarinnya ditimbang sebanyak 185 gram, sekarang kita akan mixer sampai dia tercampur sempurna atau sampai creamy. Setelah butter dan juga margarinnya creamy, setelah itu kita masukkan kuning telurnya. Cuma di sini aku nggak masukkan videonya karena memorinya penuh ya, jadi langsung ke adonan sudah creamy. Nah ini dia butter dan juga margarinnya udah creamy. Kalau udah creamy seperti ini, baru kita masukkan parutan keju cheddarnya. Nah, di sini kita akan masukkan parutan keju cheddarnya. Semuanya aja nggak apa-apa. Setelah ini kita bakalan mixer lagi sampai kejunya tercampur dengan sempurna. Nah setelah di mixer sudah tercampur semuanya, kita aduk dulu adonannya, memastikan bahwa kejunya itu tercampur dengan sempurna. Dan tipsnya di sini adalah sedikit ditekan agar si keju itu jauh lebih lembut lagi dari sebelumnya ya. Setelah semua dikira kejunya udah lumayan lembut, baru kita masukkan tepung terigunya setengah-setengah biar nggak terlalu kering. Nah sebelum dimasukkan wajib banget untuk diayak biar yang besar-besar atau yang berkerindil itu tersaring dengan sempurna.
Kemudian kita akan memasukkan susu bubuknya, semuanya aja, lalu kita aduk lagi sampai tercampur. Setelah itu baru kita uleni dengan menggunakan tangan. Kita akan menguleninya sampai dia benar-benar kalis. Setelah kalis, kita akan mengistirahatkan adonan ini. Caranya dengan membungkusnya dengan plastik, kemudian kita simpan di dalam kulkas selama 10-30 menit agar adonannya tidak mudah leleh. Karena saat kita mengadoni, tangan kita itu hangat, jadi memudahkan agar butter itu cepat leleh. Nah, ini adalah adonan setelah saya keluarkan dari kulkas. Kurang lebih saya simpan di kulkas itu sekitar 10 menitan. Setelah itu kita persiapkan alat-alat selanjutnya, yaitu adalah rolling pin, kemudian ada cetakan kastengel. Teman-teman boleh pakai cetakan atau boleh juga dengan caranya dipotong persegi panjang. Kemudian plastik, teman-teman boleh pakai plastik apa saja, yang penting lebar. Di sini saya akan menggunakan plastik wrap. Saya akan memotong wrapping plastik ini yang saya butuhkan kurang lebih segini. Nah, di sini adonannya aku akan coba dengan sedikit dulu. Kita akan coba menggilesnya, maksud saya dengan menggunakan rolling pin. Teman-teman boleh pakai rolling pin, boleh pakai botol, atau juga boleh diratakan menggunakan tangan saja juga nggak apa-apa. Yang penting ketebalannya itu sama rata ya. Kurang lebih segini tebalnya, baru kita cetak atau kita potong adonan kastengelnya. Nah, ini dia kastengelnya setelah kita cetak dengan menggunakan cetakan kastengel. Setelah itu kita olesi atasnya dengan menggunakan olesan telur kuning dan juga minyak sedikit dan juga pewarna kuning telur. Nah, ini parutan keju, teksturnya lebih tebal dan panjang-panjang untuk hiasan di atasnya. Ini adalah sisa dari satu blok keju cheddar yang kemasan 170 gram. Sisanya setelah kita pakai 150 gram tadi untuk adonan. Nah, ini dia saya pakai untuk hiasan. Seperti begini ya teman-teman. Sebelum memanggang, wajib banget oven kita panaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah, dan nanti akan dipanggang selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini dia kastengelnya setelah matang, glossy banget ya, karena tadi olesan kuning telurnya kita campur pakai minyak goreng. Selamat mencoba buat teman-teman, semoga berhasil untuk isian toples saat Idul Fitri nanti. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.